maka perhatian kita, careness-nya untuk merawatnya, memberi artinya akan kurang. Tapi kalau sesuatu itu kita anggap sebagai satu ekspresi dari satu bentuk dinamika jiwa, kelekatan emosi, itu pasti akan berbeda dong, termasuk pilihannya. Termasuk pilihan. Sebelum kita bicara aspek teknisnya, reliable tidak, kemudian secara harga itu worth it tidak, secara selera oke tidak, bagaimana? Sebelum ke aspek teknisnya, kan menurutku kita perlu berbincang soal itu dulu gitu. Berarti apakah, bentar saya tanya ya. Berarti apakah sebetulnya tuh pilihan mobil orang itu merepresentasikan jiwa seorang laki-laki? Dalam persepsiku iya. Belum tentu juga itu pilihan idealnya dia, tapi setidaknya itu merupakan pergulatan antara satu, kondisi finansialnya, dua, preferensi emotifnya, tiga, ekspresi kejiwaannya. Kan ada orang yang kita tahu, ya apalagi kalau kita bicara laki-laki gitu. Ketika ya misalnya fenomena Suzuki Jimny keluar, yang akhirnya sekarang dianggap sebagai overpriced itu. Tapi kan di awal itu betul-betul menjadi hype. Ini bagiku itu fenomena Jimny itu mirip-mirip dengan fenomena Sheila on 7 yang dulu di tahun 90-an, di era-era Om lah kira-kira kan. Itu ketika Sheila on 7 booming, kemudian ngadain konser di Mandala Krida, di Krida Sono itu kita nggak kuat beli tiketnya. Anak-anak mahasiswa awal atau SMA kelas 2, kelas 3 itu. Di situ harganya dulu berapa harganya? Ya pokoknya nggak terjangkau lah, mostly lah. Ya itu yang bisa beli kaum the have lah, orang-orang kota dan sebagainya. Nah kita yang mahasiswa proletariat itu kan, proletariat ini kan bisanya nunggu sebulan. Begitu sudah di tengah konser, kemudian pintunya dibuka baru merangsek masuk. Nah itu kemudian semacam ada vengeance, ada balas dendam ketika sudah mengalami mobilitas vertikal secara finansial dan sebagainya. Ada konser Sheila on 7 berapun harganya dipilih. Itu sebenarnya itu membeli masa lalu, membalas dendam atas ketidakmampuan terhadap masa lalu gitu. Itu kan Suzuki Jimny itu legend gitu loh.